Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran IPS. Gimana kabarnya kalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Terus semangat dan tetap semangat. Oke, dari minggu-minggu kemarin kita sudah melakukan PTS. Kemudian minggu selanjutnya sudah remedial, yang di remedial. Dan minggu ini kalian akan memasuki materi baru, yaitu yang akan Ibu bahas, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Apa sih pengertian dari mobilitas sosial? Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Nah, kata dari mobilitas, ada kata mobil. Mobil itu adalah kendaraan yang bisa bergerak. Jadi, bisa dari atas ke bawah atau dari ke bawah ke atas. Jadi mobil, kemudian sosial, jadi kita bisa melihat status sosialnya itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dan sebagainya. Nah, kalian lihat ini gambar siapa, ini fotonya siapa. Nah, di sini beliau sering disebut dengan istilah si anak singkong. Kenapa beliau disebut anak singkong? Anak singkong karena pada waktu masih kecil, dia itu tinggal di perkampung atau tinggal di kampung. Kemudian orang tuanya itu ayahnya di PHK dan kehidupannya itu serba kekurangan. Makanya orang-orang menyebutnya si anak singkong karena asal mula si anak singkong itu seperti itu. Karena hidupnya kekurangan, terus orang tuanya atau ayahnya itu di PHK, dan dia tinggal di kampung. Tetapi dia itu namanya adalah Khairul Tanjung. Nah, tetapi karena prinsip, orang tuanya memiliki prinsip bahwa menurut orang tuanya Khairul Tanjung ini, bahwa pendidikan itu adalah langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Jadi, orang tuanya Khairul Tanjung ini punya prinsip untuk melakukan bagaimanapun caranya, pokoknya pendidikan itu adalah yang paling utama. Karena meskipun mereka miskin atau serba kekurangan, mereka akan berusaha agar Khairul Tanjung ini bisa berpendidikan dan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Nah, dengan bekal prinsip itu, mereka akhirnya menyekolahkan Khairul Tanjung atau sering disebut dengan Siti hingga ke bangku kuliah. Nah, akhirnya Khairul Tanjung itu berhasil dan tembus ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Nah, selama hidupnya beliau itu udah sering mengalami kegagalan dan kebangkrutan. Sering ya, namanya gagal, bangkrut, bangun lagi, gagal, bangun lagi. Terus akhirnya karena dia tekun, bekerja keras, akhirnya dan berdoa, akhirnya dia jadi pengusaha yang sukses, yaitu dia punya usaha yang namanya usaha di bidang ekspor atau sepatu anak. Nah, setelah itu dia pun akhirnya maju lagi, berkembang. Akhirnya dia juga punya usaha yang namanya punya perusahaan, yaitu Trans TV dan Trans 7, yang mana Trans TV dan Trans 7 itu jadi sumber kekayaan utama Khairul. Nah, jadi di sini berarti kita lihat dari kisah ini bahwa Khairul Tanjung itu memiliki mobilitas sosial. Kenapa? Karena ada perubahan status sosial yang asalnya di bawah
menuju ke atas. Yang asalnya dia miskin, tidak punya apa-apa, akhirnya naik ke atas, jadi status sosialnya dia jadi pengusaha yang sukses, naik status sosialnya. Nah, kemudian gambar selanjutnya nih, ada yang hafal nggak ini siapa? Ya, dia adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini adalah kita tahu sekarang beliau adalah seorang menteri pendidikan. Nah, dia juga adalah pengusaha, yaitu pengusaha Gojek. Oh, Gojek ya. Awal mulanya dia setiap pergi kerja itu tidak pernah naik mobil pribadi, melainkan beliau itu naik angkot atau angkutan umum, karena menurut dia dengan menaik angkutan umum beliau akan mengurangi kecelakaan, maksudnya kecelakaannya lebih sedikit dibandingkan dengan mobil pribadi. Akhirnya lama-kelamaan dia berpikir bahwa dia ingin mempunyai usaha yang namanya Gojek. Nah, sampai sekarang ya usahanya bagus. Kemudian sekarang naik lagi statusnya menjadi Menteri Pendidikan. Nah, Nadiem Makarim juga merupakan memiliki mobilitas sosial. Nah, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa saja? Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan sederajat, tidak merubah kedudukan seseorang. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, misalnya guru ya, misalnya Bu Reni guru, di sekolah A, kemudian pindah ke sekolah B. Nah, itu merupakan mobilitas sosial horizontal, karena perpindahan sederajat tidak merubah kedudukan seseorang. Meskipun ibu ini pindah sekolahnya ke sekolah B, tetap aja ibu jadi guru, tidak berubah. Kemudian yang kedua adalah vertikal ke atas dan ke bawah, yaitu merubah kedudukan seseorang. Yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi. Antar generasi itu lebih dari 2 generasi, yaitu mulai dari ada kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak. Kemudian kalau keempat yaitu mobilitas sosial intragenerasi. Intragenerasi itu melibatkan mobilitas pada keluarga inti. Keluarga inti siapa? Seperti ayah, ibu, anak. Nah, itu merupakan keluarga inti. Nah, di sini ada contoh ya, diperhatikan oleh kalian. Yang pertama ini ada kakek. Kakek itu adalah seorang petani kecil, kemudian dia menikah dengan nenek, yang mana nenek ini adalah ibu rumah tangga. Kemudian menghasilkan anak, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua perempuan, yaitu ibu. Ibu ini menikah dengan ayah, yang mana ayahnya itu pekerjaannya sebagai pedagang kecil. Kemudian ayah sama ibu menikah, menghasilkan anak, dan anaknya menjadi pengusaha atau bisnismen. Nah, dari kisah ini, dari gambar ini, menurut kalian mobilitas apa yang terjadi? Apakah horizontal? Apakah vertikal ke atas dan ke bawah? Apakah antar generasi atau intragenerasi? Ya, ini adalah ada 2 jenis mobilitas yang terjadi di sini, yaitu yang pertama adalah vertikal ke atas. Kenapa dikatakan vertikal ke atas? Karena kita lihat di sini, kakeknya pertamanya petani kecil, kemudian ayahnya jadi pedagang kecil. Nah, anaknya jadi pengusaha, berarti kan semakin naik nih. Dari kakeknya petani, ayahnya pedagang, ternyata anaknya jadi pengusaha bisnismen. Berarti mobilitas sosialnya vertikal ke atas. Kemudian yang satu lagi adalah ada mobilitas antar generasi. Jadi di sini itu terjadinya mobilitas antar generasi. Kenapa terjadi mobilitas antar generasi? Karena mulai dari kakek, antar generasi itu terjadi dari kakek, nenek, ibu, ayah, dan
anak. Nah, jadi mobilitas antar generasi. Nah, selanjutnya ya, paham ya di sini. Kemudian yang selanjutnya nih, gambar selanjutnya atau contoh selanjutnya. Nih, di sini ayah seorang petani, ayahnya petani, kemudian nikah sama ibu, yang mana ibu itu sebagai pedagang. Kemudian nikah menghasilkan anak anak pertama itu pegawai, anak kedua manajer, anak ketiganya direktur. Nah, dari contoh ini, menurut kalian mobilitas apa yang terjadi? Apakah horizontal, vertikal ke atas, antar generasi atau intragenerasi? Ya, jadi jawabannya mobilitas vertikal ke atas. Kenapa dikatakan vertikal ke atas? Karena dilihat dari sini bahwa ayahnya pertamanya petani, ibunya pedagang, ternyata anaknya jadi pegawai. Berarti kan status sosialnya naik. Anak yang pertama pegawai, anak keduanya manajer, dan anak ketiganya direktur. Berarti benar bahwa ini menghasilkan mobilitas sosial vertikal ke atas. Kemudian yang kedua yaitu mobilitas intragenerasi. Di sini juga terjadi mobilitas intragenerasi. Kenapa? Intragenerasi itu adalah melibatkan mobilitas pada keluarga inti, ya, mulai dari ayah, ibu, dan anak. Dari situ paham ya. Kita selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, ini contoh selanjutnya yaitu di sini ada kakek. Kakek itu pengusaha, kemudian nikah sama nenek, yang mana nenek itu pedagang. Nenek itu sebagai pedagang profesinya. Nah, kakek sama nenek, terus kan ada ayah, anaknya itu ayah. Nah, ayah bekerja sebagai pedagang, sedangkan ibu sebagai perawat. Nah, anaknya ayah sama ibu ternyata jadi satpam. Berarti mobilitas apa yang terjadi? Mobilitas sosial apa? Apakah horizontal, vertikal, antar generasi atau intragenerasi? Ayo. Nah, ya, yaitu mobilitas yang terjadi adalah mobilitas sosial vertikal bawah. Kenapa dikatakan vertikal bawah? Karena mulai dari sini nih. Di sini kakeknya pengusaha, nenek pedagang, sudah bagus ya. Kemudian ayahnya pedagang dan ibunya perawat, ternyata anaknya jadi satpam. Berarti kan vertikal ke bawah menurun. Status sosialnya menurun. Anaknya jadi satpam. Kemudian setelah itu mobilitas sosial antar generasi. Antar generasi, kenapa dikatakan antar generasi? Karena melibatkan kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak. Nah, dari situ, dari penjelasan ibu, mengerti ya, mudah-mudahan mengerti. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, yaitu mobilitas sosial, dan serta contoh-contohnya, semoga bisa dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian semua ya nak. Cukup sekian dari ibu. Tetap jaga kesehatan dan sesuai protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.